Peri telah menjadi bagian dari lanskap banyak budaya sepanjang sejarah. Selalu ada cerita tentang makhluk kecil ini yang bersembunyi di tempat-tempat liar di bumi dan banyak cerita tentang eksploitasi serta kekuatan mereka. Beberapa di antaranya murni hanya mitos dan cerita rakyat. Tetapi juga ada banyak pertemuan yang dilaporkan tentang insiden nyata yang melibatkan peri. Hal ini benar-benar akan membuat semua imajinasi menjadi semakin liar. Salah satu kasus yang paling aneh dari kisah peri ini adalah saat seorang wanita muda mengaku telah diculik dan dibawa pergi ke tanah mereka, yang kemudian dia kembali dengan membawa lebih banyak misteri daripada jawaban. Kisah ini akan dimulai dari seorang wanita muda bernama Anne Jeffries dari Inggris. Siapakah Anne Jeffries? Dia lahir pada tahun 1626 dari seorang buruh miskin. Dia selalu menjadi gadis yang cerdas dan ingin tahu lengkap tentang imajinasi yang liar dan aktif. Salah satu hal yang benar-benar menarik perhatiannya dan menjadi semacam obsesi adalah semua tentang cerita peri yang ada di sekelilingnya. Pengetahuan daerahnya yang kaya akan cerita seperti itu yang baginya lebih dari sekedar mitos. Sebagai seorang anak, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di hutan, mencoba untuk menemukan entitas yang sulit dipahami dan berkomunikasi dengan mereka. Dan kebiasaan ini akan berlanjut sampai dia menjadi seorang wanita remaja. Dia bekerja sebagai pelayan di keluarga Mr. Moses dan istrinya Joan. Di keluarga itu, dia akan melakukan tugas-tugas rumah tangga dan juga melayani sebagai pengasuh dan perawat untuk dua anak kecil pasangan tersebut. Pada usia 19 tahun, dia masih pergi ke hutan sepanjang waktu setelah tugas-tugasnya selesai untuk mencari para peri. Dia bernyanyi sepanjang petualangannya di hutan, berharap para peri merespon dan membuktikan bahwa mereka nyata. Dan pada akhirnya, usaha Anne tidak sia-sia. Dia ternyata memang sedang diawasi. Menurut kisahnya, suatu hari Anne sedang merajut di rumah keluarga itu. Dan tiba-tiba dia mengalami kejang-kejang yang membuatnya sakit dan terbaring di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dengan dia dalam keadaan yang tidak sadar. Dan ketika dia bangun, dia justru membawa banyak kisah untuk diceritakan. Anne menceritakan kepada keluarganya bahwa dia sedang merajut dan tiba-tiba mendengar suara tertawa. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan ada 6 pria kecil dengan pakaian dan topi hijau, mata yang luar biasa cerah, serta dipimpin oleh satu pria dengan bulu merah di topinya, merangkak keluar dari semak-semak untuk mendekatinya. Pemimpin kelompok itu tampaknya tidak takut kepadanya, melompat ke telapak tangan dan kemudian naik ke bahunya, lalu mencium leher dan rambutnya. Dan tak lama kemudian, mereka semua merangkak ke sekujur tubuhnya. Saat itulah salah satu dari mereka meletakkan tangannya di atas mata Anne. Setelah itu, dia merasakan sensasi seperti ditusuk-tusuk dan kemudian semuanya menjadi gelap. Hal berikutnya yang Anne ingat adalah dia terbangun oleh seseorang yang berteriak, "Robek! Robek!" Dan ketika dia melihat sekeliling, dia mendapati diri berada di bukit berumput dan terdapat istana, kuil, serta taman fantastis yang tidak dikenal. Dia juga melihat ada danau biru dan banyak burung berwarna cerah, serta hewan lain yang sedang bermain-main. Anne menceritakan bahwa dia mengenakan gaun sutra berhias yang panjang dan indah. Dia kemudian dibawa ke sebuah istana di mana para peri terlihat makan, minum, dan juga menari. Anne tampaknya berada di negeri asing itu selama berhari-hari dan dia jatuh cinta kepada peri dengan bulu merah di topinya. Hal itu rupanya membuat para peri yang lainnya cemburu dan mereka pun mengikuti kemanapun mereka pergi. Suatu hari, gerombolan pria peri ini mengelilingi mereka dan ketika kekasih peri Anne mencoba membelanya, dia sekali lagi mendapati dirinya kehilangan kesadaran. Semuanya kembali menjadi hitam dan saat Anne tenggelam dalam getaran yang mengguncang seluruh tubuhnya, hal terakhir yang dia lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah kekasih perinya terbaring terluka di tanah. Ketika dia tersadar kali ini, dia kembali ke tempat semuanya dimulai. Peri-peri tidak terlihat. Dan pada saat itu dia bingung. Dan ketika anggota keluarganya menemukannya, dia mengalami kejang-kejang. Anehnya,
Meskipun banyak hari telah berlalu bagi Anne, ternyata semua itu hanya sesaat di dunia nyata. Selama beberapa minggu berikutnya, dia akan terbaring sakit di tempat tidur, bergerak antara sadar dan ketidaksadarannya. Dia akan menunjukkan beberapa efek samping dari pengalamannya yang aneh itu. Anne tampaknya telah mengembangkan kemampuan tertentu, seperti membaca masa depan, atau mengetahui siapa yang ada di depan pintu pada saat tamu berkunjung. Dia juga mengatakan bahwa dia sering melihat peri mengintainya, meskipun tidak ada orang lain yang bisa membuktikan hal tersebut. Anne juga terlihat memperoleh kemampuannya untuk menyembuhkan orang dengan menyentuh mereka. Pada satu kesempatan dia menyembuhkan kaki seseorang yang terluka hanya dengan meletakkan tangan di atasnya. Kemudian dalam waktu singkat ada banyak orang-orang yang datang dari jauh untuk disembuhkan oleh tangannya. Seperti itulah kekuatan yang diklaim olehnya sehingga dia ditahan di rumah wali kota untuk sementara waktu, meskipun tidak pernah secara resmi didakwa karena ilmu sihir. Menariknya, ada kekuatan lain yang sepertinya dimiliki oleh Anne, misalnya tidak makan dalam beberapa waktu yang lama tanpa menyebabkan efek negatif apapun pada dirinya. Dia bersikeras bahwa pada saat itu peri tetap memberinya makan. Di masa itu, kasus Anne sangatlah heboh dan dia pada akhirnya menikah dengan pria bernama William dan menghilang dari kehebohan tersebut. Dia juga mulai menolak untuk membicarakan pengalamannya atau melakukan sihir penyembuhan lagi. Anne meninggal pada tahun 1698, membawa rahasia apapun ke liang kubur bersamanya dan menghindari pembicaraan pengalamannya hampir sepanjang hidupnya. Apa yang terjadi kepada Anne? Apa sebenarnya peri ini? Apakah dia adalah penyelundup interdimensional atau kasus penculikan alien? Atau hanya hoax dan ocehan seorang wanita muda yang sesat dan atau bahkan murni hanya cerita rakyat saja. Tidak ada cara untuk benar-benar tahu dan apapun jawabannya itu tetap menjadi salah satu kisah peri yang aneh.